Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah, rekan-rekan handai tolan, sanak saudara, para kolega dimanapun Anda berada. Kembali pada malam hari ini saya menyapa Anda dari bilangan Jalan Hasanuddin, Kota Negara Jembrana, Bali. Pada malam hari ini kembali saya menyapa Anda melalui channel YouTube dan podcast saya ini, di mana pada hari ini saya akan membahas tentang perkembangan politik lokal di Bali, khususnya ketika kita akan menghadapi pemilihan umum 2024 dan pemilihan kepala daerah 2024, terlebih khusus lagi tentang pemilihan Gubernur Bali 2024. Jadi beberapa konten saya setelah ada berbicara tentang perkembangan pemilihan Gubernur 2024, Gubernur Bali. Nah, ini sangat menarik bagi pribadi saya, karena mungkin kebetulan fashion saya banyak berinteraksi dengan hal-hal yang berbau administrasi publik, kemudian itu berimpitan sekali dengan sistem politik yang saya geluti di tempat saya bekerja atau mengajar. Sehingga hal-hal yang berbau administrasi publik dan politik memang kerap menggelitik pikiran saya. Terlebih saya berdomisili di Pulau Bali ini. Nah, pada malam hari ini saya akan coba mencermati, menyampaikan kepada Anda semua, terutama warga Bali, elit di Bali, baik itu elit politik, elit pengusaha, elit birokrasi, dan elit lainnya yang ada di klaster elit di tatanan sosial masyarakat Pulau Bali. Jadi langsung saja berkaitan dengan wacana pemilihan Gubernur Bali 2024. Jadi saya ingin berbicara hari ini, hingga hari ini seperti apa trennya, dan mungkin bulan depan seperti apa, kemudian pertengahan tahun ini seperti apa, akhir tahun ini seperti apa. Jadi ketika berbicara pemilihan Gubernur Bali, kondisi hari ini, kacamata saya, pandangan saya pribadi, hipotesis saya, tafsiran saya bahasanya, apabila Pilkada Bali dilaksanakan hari ini, jadi kemungkinan besar yang menang adalah incumbent Pak Wayan Koster, dengan asumsi beliau diusung oleh PDIP. Kita belum tahu siapa pasangannya, tapi kalau kita melihat tren yang terjadi hingga hari ini, itu yang perlu kita cermati bersama. Nah, kemudian pemilihan Gubernur Bali 2024 yang rencananya mungkin akan dilaksanakan kalau tidak salah bulan November 2024, pastinya setelah pelaksanaan perhelatan Pileg yang dilaksanakan 4 Februari 2024. Jadi hasil Pileg 2024 tanggal 14 Februari menjadi pijakan penentuan parliamentary threshold untuk pengisian kursi DPRD di Provinsi Bali. Karena regulasi terakhir, kalau tidak ada perubahan, berarti 20% persyaratan untuk bisa mencalonkan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur 2024. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ketika hari ini pemilihan Pak Koster menang. Nah, artinya apa? Artinya hingga hari ini ketika saya pribadi melihat partai-partai di bawah PDIP secara umum belum menunjukkan atau menampilkan sosok calon kompetitor Pak Wayan Koster. Baik itu misalnya
Golkar, Gerindra, Demokrat. Ini partai besar yang ada di DPRD Provinsi Bali. Belum ada. Jadi belum ada menampilkan sosok kompetitor, calon kompetitornya Pak Wayan Koster. Nah, ini tentunya memberikan keuntungan kepada incumbent. Nah, meskipun di internal PDIP saya melihat, mungkin masyarakat juga sudah melihat, sudah mendengarkan bahwa ada kompetitor kuat di internal PDIP adalah Bupati Badung, Pak Giri Praste. Tapi kita tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh PDIP, karena asumsi saya pribadi tadi, seandainya Pak Koster yang dipasang oleh PDIP hari ini, maka beliau menang. Nah, tadi hal kedua yang saya katakan, bahwa partai di luar PDIP di Bali, partai-partai besar di luar PDIP, yaitu Golkar, kemudian Gerindra dan Demokrat, belum menunjukkan atau menampilkan calon kompetitor beliau. Nah, pandangan saya, ini pertanyaan saya, mohon maaf, bukan pandangan, pertanyaan saya. Kenapa? Kenapa Golkar, kemudian Gerindra, kemudian Demokrat, Nasdem, dan lain sebagainya belum menampilkan calon kompetitor? Padahal kalau kita mencermati strategi politik untuk memperoleh kursi di DPRD dalam Pileg Februari 2024, bisa saja atau mungkin strategi politik memunculkan calon kompetitor yang baik, yang mungkin memiliki kekuatan yang paling tidak mirip-mirip dengan Pak Wayan Koster, atau apa namanya, tandingnya itu, perbandingan tanding sandingnya itu. Ini kan bisa memberikan hal yang namanya cocktail effect, efek ekor jas, ketika partai-partai lain itu menampilkan kompetitornya. Namun kenapa hal itu tidak dilakukan? Apakah partai-partai lain itu sudah memiliki strategi lain untuk bisa memperoleh jumlah kursi yang lebih besar untuk berkompetisi dengan PDIP di Bali dalam perolehan suara kursi di DPRD? Padahal kalau kita lihat progres hari ini apa yang sudah dilakukan Pak Koster sebagai Gubernur Bali, memang secara kasat mata dari sisi pembangunan infrastruktur sangat bagus sekali. Saya harus jujur menilai itu. Jadi pembangunan infrastrukturnya bisa dikatakan bagus. Nah, tetapi apakah implementasi program itu sejalan dengan konsep nawacita dan Sadkertih Lokabalinya Pak Koster sendiri? Karena kalau kita lebih kritis lagi mengkaji program Pak Wayan Koster yang mengusung Sadkertih Lokabali ini, kemungkinan besar ada ruang-ruang untuk mengkritisi, dalam artian memberikan argumen kontra dalam rangka mengambil simpati publik. Contohnya misalnya, karena program yang gencar dilakukan itu adalah terlihat di media-media itu adalah infrastruktur, apakah program kegiatan yang menyentuh SDM juga disentuh? Ini yang perlu dicermati oleh partai-partai di luar PDIP. Artinya apa? Artinya ada ruang untuk melakukan debat dengan Pak Koster ketika akan tampil menjadi kompetitornya beliau. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kritis dan perlu dicermati oleh saya dan mungkin Anda dalam rangka mendorong munculnya pilihan-pilihan publik berkaitan dengan kepemimpinan di Provinsi Bali ini. Jadi jangan sampai bahasanya itu bisa saja karena mungkin belum ada calon yang sepadan lawan tanding itu, bisa saja Pak Koster itu tidak akan memperoleh lawan tanding. Artinya bisa saja Pak Koster akan berhadapan dengan kota kosong. Kalau partai-partai di luar PDIP ini bahasanya
belum juga atau tidak memunculkan calon kompetitor yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh Pak Wayan Koster. Nah, itu yang menarik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan suksesi atau kepemimpinan Gubernur Bali di untuk periode 2024-2029. Summary-nya, kesimpulannya pada vlog malam hari ini, yang pertama, apabila kompetisi dilakukan atau voting dilakukan atau pemilu dilakukan, Pilkada Bali dilakukan hari ini, pasti Pak Koster menang. Kemudian kesimpulan yang kedua, apabila strategi politik yang dilakukan oleh partai-partai di luar PDIP seolah-olah diam, tidak memunculkan calon kompetitor Pak Wayan Koster, bisa saja Pak Wayan Koster itu harus berhadapan dengan kotak kosong. Dan ini sebenarnya sangat riskan sekali. Karena bisa saja, karena politik itu cair, mungkin saja atau ada peluang kotak kosong itu bisa berkompetisi sangat ketat dengan Pak Koster. Jangan sampai nanti justru kotak kosong itu akan menjadi pemenang. Demikian kesimpulan vlog saya pada malam hari ini berkaitan dengan suksesi Gubernur Bali 2024. Apabila dalam penyampaian saya tadi ada yang kurang atau ada yang mungkin tidak berkenan, saya mohon maaf. Akhirnya saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam dari Jember.